Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, video yang kali ini kita akan lanjutkan lagi tentang pembahasan tentang munasabah. Tadi sudah kita jelaskan tentang dua macam munasabah. Nah, selanjutnya adalah macam yang ketiga, yaitu munasabah antara bagian suatu ayat. Nah, jadi maksudnya di sini adalah munasabah antara bagian satu ayat. Jadi dalam satu ayat itu ada beberapa munasabah atau ada beberapa korelasi yang bisa dijelaskan. Contohnya misalnya pada surah Al-Hadid ayat keempat. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardh wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma yu'riju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, penjelasannya, apa sih munasabahnya dalam ayat ini? Pada surah Al-Hadid ayat keempat ini. Nah, munasabahnya adalah ada beberapa kata yang punya korelasi. Contohnya misalnya wa huwa khalaqa fil ardi fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardh wa ma yakhrujuna. Pada ayat ini dikatakan disebutkan kata yaliju. Nah, selanjutnya dikatakan lagi yakhruju. Ya'lamu ma yaliju fil ardh wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa-apa yang masuk dan Allah mengetahui apa-apa yang keluar darinya. Nah, jadi ada bahasa kita itu lawan kata. Lawan kata itu antonim apa sinonim? Antonim. Nah, antonim. Jadi ada antonim dalam satu ayat ini. Nah, itu juga disebut sebagai munasabah. Nah, munasabah antar sebagian dalam satu ayat. Jadi satu ayat itu ada beberapa korelasi. Contohnya ini, kata yaliju artinya masuk. Nah, terus ada lagi seterusnya ada kata yakhruju. Nah, terus selanjutnya lagi ada kata wama yang zilu minas sama wama ya'ruju fiha. Nah, pada satu kalimat yang sama. Kalau menyebutkan apa-apa yang bisa keluar, terus apa-apa yang bisa naik. Nah, jadi itu maksudnya ada apa ya, ada perlawanan kata lah di dalam satu kalimat. Misalnya di contoh lain pada surah yang lain, misalnya Allah berbicara tentang azab. Dalam surah lain, ayat yang lain, dalam satu ayat Allah berbicara tentang azab. Nah, tiba-tiba di ayat setelah itu ada juga Allah berbicara tentang ar-rahmah. Jadi seperti itu. Dalam Al-Quran, sering dalam Al-Quran itu dalam satu ayat terdapat korelasi perlawanan kata. Bahasa kitanya antonim. Nah, terkadang Allah mengatakan Allah tahu apa-apa aja yang keluar dari langit, tapi Allah juga mengetahui apa-apa aja yang masuk ke langit. Nah, maksudnya itu Allah mengetahui apa-apa yang Allah turunkan itu rahmat, bala, segala macam Allah tahu, tapi Allah tahu juga apa yang naik ke langit. Misalnya doa-doa siapa yang naik ke langit, siapa yang berdoa. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi munasabah antar bagian dalam satu ayat. Jadi dalam satu ayat ada beberapa korelasi tentang perlawanan kata. Nah, munasabah yang selanjutnya adalah munasabah antara ayat yang terletak berdampingan. Nah, jadi ayat ini berdampingan dalam satu surah, ayatnya berdampingan. Nah, dan ada korelasinya. Nah, yang pertama fungsinya sebagai ta'kid atau penguat. Munasabah ini terjadi apabila salah satu ayat atau bagian ayat memperkuat makna atau bagian ayat yang terletak di sampingnya. Nah, contohnya misalnya surah Al-Fatihah ayat 1 dan ayat 2. Kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pada ayat pertama dikatakan bahwa dengan menyebut nama Allah. Allah siapa? Allah yang Maha Pengasih dan Allah yang Maha Penyayang.
Nah, itu di ayat pertama. Di ayat kedua dijelaskan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan seluruh alam semesta maksudnya. Nah, jadi di sini dijelaskan dalam dua ayat yang berdampingan ini, ayat 1 dan ayat 2 sama-sama menjelaskan tentang siapa Allah itu. Di ayat pertama dijelaskan bahwa Allah itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Terus di ayat selanjutnya, di ayat kedua dijelaskan bahwa Allah itu adalah Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Nah, jadi fungsinya sebagai memperkuat, penguat, taukid, tentang Allah, siapa sih Allah. Nah, Allah dijelaskan di ayat pertama Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, dijelaskan lagi di ayat kedua fungsinya sebagai penguat. Allah itu adalah Rabbil Alamin. Nah, seperti itu. Nah, itu yang fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah sebagai penjelas. Nah, terjadi apabila satu ayat atau bagian ayat tertentu ditafsirkan maknanya oleh ayat atau bagian ayat di sampingnya. Nah, ditafsirkan, dijelaskan oleh ayat selanjutnya. Contohnya apa? Contohnya ada pada surah Al-Baqarah ayat kedua dan ayat ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, dzalikal kitabu la raiba fihi, yang demikian itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin. Nah, fungsinya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, maksudnya kitab di sini adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Selanjutnya kalimat lil muttaqin, nah itu ditafsirkan oleh ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, siapa sih orang yang muttaqin itu? Siapa sih orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, mereka adalah orang-orang yang mengimani dengan hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib contohnya seperti apa? Malaikat, hari kiamat, akhirat. Nah, itu hal-hal yang gaib. Orang yang mengimani hal-hal yang gaib. Nah, dan wa yuqimunas shalah, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian hartanya mereka berinfak. Nah, jadi itu ayat yang kedua, kalimat al-muttaqin ditafsirkan oleh ayat selanjutnya. Alladzina yunfiquna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi seperti itu. Nah, munasabah yang keempat ini, fungsi yang pertama adalah penguat, fungsi yang keduanya adalah penjelas, menafsirkan. Jadi ayat yang kedua ditafsirkan oleh ayat yang ketiga. Apa itu orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada hal yang gaib. Wa yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, seperti itu. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga yaitu i'tirad atau bantahan. Contohnya, apabila i'tirad ini terjadi apabila terletak satu kalimat atau lebih tidak ada kedudukannya dalam i'rab, struktur kalimat, baik di pertengahan kalimat atau di antara dua kalimat yang berhubungan maknanya. Contohnya misalnya pada surah An-Nahl ayat 57. Wa ja'aluna lillahi banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha suci Allah, sedang untuk mereka sendiri mereka tetapkan apa yang mereka sukai, yaitu anak-anak laki-laki. Nah, ini bantahan bagi Allah. Mereka misalkan dulu orang Quraisy, orang jahiliyah sebelum masa Islam, mereka ketika mereka mendapatkan anak perempuan, mereka bersedih, mereka tidak suka, karena yang mereka harapkan yang lahir dari istri mereka adalah anak laki-laki. Nah, terus anak perempuan itu dikuburkan kembali dengan maksud dikembalikan kepada Allah, dikembalikan kepada Tuhannya. Jadi misalnya mereka diberikan oleh Allah anak perempuan, terus dikembalikan kepada Tuhan dengan cara dikubur. Nah, jadi
kata Allah mereka menetapkan kepada Allah anak-anak perempuan mereka, padahal mereka berharap anak laki-laki. Nah, bahasa kita tuh pina musti menyuruh Allah nih menerima anak perempuan. Inya seorang aja kada mau menerima. Nah, kehendaknya yang diterima olehnya adalah anak laki-laki. Nah, ini banyak terjadi di dalam Al-Quran. Nah, ini salah satu contohnya saja pada surah An-Nahl ayat 57. Jadi Allah tuh bercerita tentang sesuatu, terus disanggah oleh Allah. Jadi ada pertentangan dalam ayat tersebut. Nah, seperti itu. Nah, fungsi yang ketiga adalah fungsi tasdid atau penegasan, menegaskan. Nah, terjadi apabila satu ayat atau bagian ayat mempertegas arti ayat yang terletak di sampingnya. Contohnya pada surah Al-Fatihah lagi nih, ayat ke-6 dan ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ungkapan siratal mustaqim pada ayat ke-6 dipertegas oleh ungkapan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi begini, pada ayat ke-6 Allah menjelaskan tentang ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Terus ditegaskan pada ayat selanjutnya, pada ayat ke-7, jalan yang lurus itu seperti apa sih? Nah, jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka, atas mereka, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat yang engkau marah kepada mereka, engkau benci kepada mereka. Seperti itu. Jadi pada dua ayat yang berdampingan ini, nah, ayat yang pertama ditegaskan maknanya oleh ayat yang kedua. Nah, ini mirip sama seperti yang makna fungsi tafsir tadi. Nah, tapi ini lebih ke penegasan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi ditegaskan gimana sih siratal mustaqim itu? Nah, siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu adalah fungsi keempat. Nah, jadi munasabah keempat ini punya 4 fungsi. Nah, fungsi yang pertama adalah penguat, yang kedua adalah penjelas, yang ketiga adalah bantahan, yang keempat adalah penegasan. Nah, seperti itu. Dua ayat yang berdampingan. Nah, ayat yang selanjutnya itu bermunasabah dengan ayat yang sebelumnya. Nah, jadi ada korelasi, ada hubungan. Baik hubungannya itu sebagai penegas, i'tirad, membantah, ataupun penafsir. Nah, seperti itulah. Nah, itu munasabah jenis yang keempat. Nah, munasabah jenis yang kelima adalah munasabah antar suatu kelompok ayat dengan kelompok ayat di sampingnya. Misalnya seperti ini. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1-20 Allah memulai penjelasannya tentang kebenaran dan fungsi Al-Quran. Nah, ya. Seperti yang di awal tadi kan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai ayat ke-20 bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam kelompok ayat berikutnya dibicarakan 3 kelompok manusia dan sifat-sifat mereka yang berbeda, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Nah, seperti itu. Jadi dalam satu surah itu ada beberapa kelompok ayat. Dikelompokkannya itu sesuai dengan tema pembahasannya, konteks pembahasannya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti baca Al-Qur'annya sambil perhatikan maknanya, itu diperhatikan di dalam surah Al-Baqarah itu terdapat pengelompokan konteks pembicaraan. Ayat 1-20 misalnya berbicara tentang Al-Qur'an, orang-orang yang bertakwa. Nah, selanjutnya berbicara tentang hal-hal yang berbeda-beda lagi. Banyak pembahasan di situ. Nah, seperti itu. Jadi dalam satu ayat ada surah ada beberapa kelompok ayat. Nah, yang kelompok ayat itu berkorelasi dengan ayat-ayat di sampingnya. Nah, seperti itu. Nah, munasabah yang keenam adalah munasabah antar fasilah atau pemisah dan
isi ayat. Baca munasabah ini mengandung tujuan-tujuan tertentu, diantaranya untuk menguatkan makna yang terkandung dalam suatu ayat. Misalnya dalam surah Al-Ahzab ayat 25 diungkapkan sebagai berikut. Nah, waradallahu alladhina kafaru bighaizihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina qitala wa kana Allahu qawiyyan aziza. Nah, kita lihat penjelasannya. Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan, dan Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. Dalam ayat ini Allah menghindarkan orang mukmin dari peperangan bukan karena lemah, melainkan Allah Maha kuat dan Maha perkasa. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini sebenarnya surah Al-Ahzab ini bercerita tentang koalisi orang kafir Quraisy itu berkoalisi dengan orang-orang sekitar Makkah, orang-orang kafir itu untuk menyerang Muslim, untuk menyerang orang Muslim yang ada di Madinah. Nah, setelah itu Jibril sebagai agen mata-matanya Rasulullah, nah itu memberitahukan kepada Rasulullah bahwa orang kafir nih mau nyerang kita nih. Nah, terus diberitahu bahwa pasukan kafir itu sangat banyak. Bapak lupa jumlahnya berapa, pokoknya jumlah pasukan kafir itu jauh lebih banyak daripada kaum Muslim pada waktu itu. Nah, setelah itu Rasulullah memanggil para sahabat untuk berdiskusi. Nah, setelah itu muncul sebuah gagasan dari Salman Al-Farisi. Nah, beliau menceritakan bahwa kalau kami di Persia, Salman Al-Farisi ini orang Persia, sahabat Nabi. Di Persia kalau kami berperang, kami biasanya membangun parit. Nah, parit itu berfungsi untuk memisahkan antara orang Muslim dan orang musuh dengan kita. Nah, jadi setelah itu Nabi memerintahkan seluruh sahabat, seluruh orang Muslim untuk membangun parit di sekitar mengelilingi kota Madinah supaya tidak bisa diserang oleh kaum musyrik. Nah, jadi dibangun parit, Bapak lupa kalau nggak salah lebarnya itu 5 meter, dalamnya itu 3 meter, kalau panjangnya itu sekitar 7 km kalau nggak salah ya, sekitar 7 km. Nah, bayangkan pada waktu itu Nabi memerintahkan para sahabat, nah, dan kaum musyrik itu sudah dalam persiapan untuk menyerang kaum muslimin. Nah, jadi waktu itu saking menderitanya, diceritakan bahwa karena sibuk hanya seperti itu, banyak para sahabat itu yang mengeluh kepada Nabi. Kenapa? Karena saking menderitanya waktu itu, bahkan makanan itu sangat terbatas. Jadi diceritakan satu kurma itu diemut. Nah, satu orang itu hanya mendapatkan jatah satu umutan kurma. Setelah diemut dikasih lagi ke sahabat yang lain, dikasih lagi satu umutan sampai habis. Nah, jadi makannya cuman itu. Nah, saking menderitanya pada waktu itu. Nah, jadi waktu itu dibentengi. Nah, di depannya digalilah parit. Nah, tanah galiannya tadi ditaruh ke bagian dalam kota Madinah untuk dijadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, pada waktu itu beberapa hari kaum musyrikin ini memblokade, memboikot Madinah dalam menyerang itu. Nah, namun akhirnya Allah turunkan angin topan untuk menghancurkan kaum musyrikin tadi. Nah, jadi ini berbicara tentang itu. Nah, fusilah itu adalah pemisah. Nah, ini ada tanda pemisahnya nih yang di atas yang qa itu, yanalul khairan. Nah, terus wa kafallahu mu'minina qitala. Nah, jadi maksud Allah kenapa Allah menolong orang muslim seperti itu bukan karena mereka lemah, tapi Allah ingin membuktikan bahwa Allah itu adalah Qawiyun Aziz, Maha kuat, Maha perkasa. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan dikatakan kenapa orang mukmin itu ditolong Allah karena mereka lemah, bukan, karena Allah ingin membuktikan
bahwa Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Nah, jadi ini fungsinya sebagai mempertegas, menjelaskan kenapa dilakukan Allah seperti ini, kenapa dilakukan oleh Allah seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi dalam satu ayat ada beberapa munasabah. Contohnya seperti ini. Nah, contoh lain misalnya ada dalam surah An-Naml ayat 80. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin. Artinya sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati itu mendengarkan dan tidak pula menjadikan orang-orang yang tuli mendengar apabila mereka telah berpaling membelakang. Nah, kalimat idza wallaw mudbirin merupakan penjelasan tambahan makna orang tuli. Nah, di situ memperkuat aja fungsinya itu. Kalau yang tadi sebelumnya itu 2 ayat, memperkuat ayat sebelumnya. Nah, ini dalam 1 ayat. Kata sebelumnya yang dipisahkan dengan Fusilat itu dijelaskan atau diperkuat oleh ayat kalimat selanjutnya. Nah, seperti ini, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa ad-du'a idza wallaw mudbirin. Nah, kalimat idza wallaw mudbirin ini penguat kalimat sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, itu jenis munasabah yang ke-6. Nah, selanjutnya adalah munasabah yang ke-7, munasabah antar awal surat dengan akhir surat yang sama. Nah, contoh munasabah ini terdapat dalam Quran surah Al-Qasas yang bermula dengan menjelaskan perjuangan Nabi Musa dalam berhadapan dengan kekejaman Fir'aun. Atas perintah dan pertolongan Allah, Nabi Musa berhasil keluar dari Mesir dengan penuh tekanan. Nah, di akhir surah, Allah menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad yang menghadapi tekanan dari kaumnya dan janji Allah atas kemenangan. Kemudian jika di awal surah dikemukakan bahwa Nabi Musa tidak akan menolong orang kafir, nah, sampai di sini terletak dari sisi kesamaan kondisi yang dihadapi kedua nabi tersebut. Nah, jadi di dalam surah Al-Qasas itu awal-awal suratnya itu bercerita tentang Nabi Musa yang kesusahan menghadapi tekanan dari Fir'aun. Nabi Musa yang ingin mengeluarkan umatnya Bani Israel untuk keluar dari Mesir pulang ke Palestina. Nah, di akhir surah Allah juga bercerita tentang Nabi Muhammad, memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad bahwa walaupun Nabi Muhammad susah sekali menghadapi tekanan dari kaum musyrikin, menghadapi susahnya tekanan dari orang-orang kafir, nah, namun Allah berikan berita gembira, nantinya sama seperti Nabi Musa, Allah akan memberikan kebahagiaan kepada umat muslim. Nah, jadi seperti itu munasabah antara awal surah dengan akhir surah yang sama. Nah, maksudnya sama di sini adalah kondisi Nabi Muhammad dan kondisi Nabi Muhammad dan Nabi Musa itu sama-sama menghadapi tekanan dari kaumnya. Nah, seperti itu. Itu munasabah yang ke-7, itu simpel lah. Nah, mudah dipahami insyaallah. Nah, selanjutnya adalah munasabah yang ke-8, munasabah yang terakhir, yaitu munasabah antar penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Nah, jadi ada munasabah, ada korelasi, ada hubungan antara akhir surah A dengan awal surah B. Contohnya apa? Contohnya seperti Quran surah Al-Hadid ayat pertama dengan surah Al-Waqiah ayat terakhir. Nah, jadi ini surah Al-Waqiah, ini surah Al-Hadid. Jadi akhir surah Al-Waqiah itu ada hubungannya dengan awal surah Al-Hadid. Nah, kita perhatikan. Surah Al-Hadidnya Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Ya. Akhir surah Al-Waqiah fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, jadi pada kedua ayat ini, ayat pertama surah Al-Hadid, ayat terakhir surah Al-Waqiah itu ada korelasinya, ada hubungannya. Apa hubungannya? Yaitu sama-sama berbicara tentang tasbih kepada Allah, bertasbih. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbihlah kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah atas nama Tuhan engkau yang agung. Nah, seperti itu. Korelasi antar akhir surah dengan awal surah selanjutnya. Nah, terus contoh yang kedua, misalnya
pada surah Al-Baqarah ayat pertama dan kedua dengan surah Al-Fatihah ayat terakhir. Kedua ayat ini berbicara tentang orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarahnya misalnya Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, muttaqin. Nah, muttaqin itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muttaqin itu apa? Muttaqin itu adalah orang yang menjalani jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, orang yang mendapatkan nikmat. Muttaqin itu adalah orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, dan bukan orang yang dibenci oleh Allah, bukan orang-orang yang tersesat. Jadi seperti itu. Awal surah dengan akhir surah sebelumnya itu ada relasi, ada hubungan. Nah, itu adalah munasabah yang ke-8 atau munasabah yang terakhir. Nah, jadi munasabah ini adalah munasabah antara penutup suatu surah dengan awal surah berikutnya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang munasabah. Ada 8 jenis munasabah. Nah, Bapak lanjutkan dengan PR. PR-nya apa? PR-nya carikan pada awal surah Al-Qasas ayat berapa saja yang bercerita tentang Nabi Musa, dan carikan ayat berapa saja di akhir surahnya yang bercerita tentang Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah kabar gembira. Nah, seperti itu. Tugasnya adalah carikan contoh dari munasabah yang ketujuh, munasabah antara awal surat dengan akhir surat yang sama, yaitu surah Al-Qasas. Ayat berapa saja yang bercerita tentang Nabi Musa dan ayat berapa saja yang bercerita tentang Nabi Muhammad. Nah, ini dikumpul minggu depan. Nah, jadi hari ini hari Kamis tanggal 1, berarti minggu depan hari Kamis tanggal 8 ya insyaallah. Nah, tanggal 8, kalau nggak tanggal 8 tanggal 8 dikumpul jam 12 siang terakhir harus Bapak terima. Nah, carikan dalam bentuk tulisan saja, boleh tulisannya dipoto, boleh diketik dalam bentuk apapun silakan, tapi harus dikumpul pada hari itu. Oke, Bapak akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.